Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang struktur kurikulum 2013. Pengertian struktur kurikulum 13 atau K13. Struktur kurikulum adalah suatu gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dan pengertian kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan K2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, karakteristik K13. Karakteristik K13 adalah isi atau konten kurikulum kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Contohnya yang dinilai adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran yang terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga, keunggulan K13. Menurut No, keunggulan K13 dibanding KTSP antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut kurikulum KTSP 2006, mata pelajaran ditentukan dulu untuk menetapkan standar kompetensi lulusan. Maka pada K13 pola pikir tersebut dibalik. Yang kedua, kurikulum 2013 memiliki pendekatan yang lebih utuh dengan berbasis kepada kreativitas siswa. Kurikulum memenuhi 3 komponen: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedepan kreativitas yang menjadi andalan di K13 ditekankan pada penguatan karakter siswa. Yang ketiga, pada kurikulum baru didesain berkesinambungan antara kompetensi yang ada di SD, SMP, hingga SMA. Yang keempat, perbedaan kurikulum dan persamaan kurikulum 2013 dan KTSP. Perbedaan kurikulum 2013 untuk SD atau MI. Yang pertama, tematik integratif. Yang kedua, pada kurikulum 2013 mata pelajaran hanya 6. Yang ketiga, pramuka sebagai ekstrakurikuler yang harus diwajibkan. Yang keempat, bahasa Inggris hanya sebagai ekskul, tidak termasuk mata pelajaran di kelas. Yang kelima, belajar di sekolah lebih lama. Yang kelima, persamaan KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama, K2006 atau KTSP dan K13 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Yang kedua, untuk struktur kurikulumnya, baik KTSP atau K13 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh
Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional. Yang ketiga, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama KTSP. Yang keempat, terdapat kesamaan esensi kurikulum. Contohnya, pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa harus mencari pengetahuan bukan untuk menerima pengetahuan itu dari pendidik. Kelebihan dan kekurangan K13. Kelebihan, menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah. Yang kedua, K13 menjadi karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan lain. Yang ketiga, ada bidang studi atau mapel tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kelima, asumsi K13 merupakan tidak ada perbedaan antara anak desa dan anak kota, semuanya sama. Yang kelima, kesiapan terletak pada guru. Kekurangan K13, pemerintah seolah melihat kapasitas antara siswa dan guru sama pada kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dari kurikulum. Yang ketiga, pengintegrasian antara IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut berbeda. Implikasi kurikulum 2013. Yang pertama, bagi guru. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Selanjutnya, metode pembelajaran kurikulum 2013, yaitu yang pertama dengan metode ceramah, yang kedua metode latihan, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode karya wisata, yang kelima metode demonstrasi, yang keenam metode sosiodrama, yang ketujuh metode bermain peran, yang kedelapan metode diskusi, 9 metode pemberian tugas dan fasilitasi, 10 metode eksperimen, 11 metode proyek. Faktor yang menentukan dipilihnya suatu metode ada 3. Tujuan pembelajaran, tingkat kematangan anak didik, situasi dan kondisi yang ada dalam proses pembelajaran. Sekian materi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.